Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada Dialog Kader episode 2 malam hari ini. Di sini saya Ahmad Rasid Fikriza selaku host yang akan membawa acara pada malam hari ini dengan tema Kohati, Gerakan atau Sekedar Struktur. Pada malam hari ini saya didampingi langsung oleh Yunda Rodatul Jannah selaku Ketua Umum Kohati HMI Cabang Tanjung Jabung Barat. Saya hai dulu Kak. Hai. Di sini Kak Raudah ini adalah kader Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Tanjung Jabung Barat yang salah satu yang vokal terkait perempuan. Yunda Raudah ini bahkan tidak hanya di dalam wadah organisasi saja, lebih jauh daripada itu, Yunda Raudah ini juga vokal bahkan di ruang publik. Terakhir kakak jadi bintang tamu di mana Kak? Misi di diskusi keperempuanan yang diadakan oleh organisasi atau komunitas Sepasang. Nah, jadi Kak Raudah ini bahkan sudah jadi bintang tamu dalam topik-topik ataupun acara-acara keperempuanan. Hal ini juga menunjukkan bahwasannya kader HMI tidak hanya berkualitas di dalam wadahnya sendiri, tidak hanya punya taring di dalam kandangnya sendiri, lebih jauh daripada itu, justru apa yang kita dapatkan di HMI harus kita aplikasikan di dalam ruang publik. Entah itu bagaimana cara kita mengubah arah pandang masyarakat menuju sesuatu yang lebih baik. Tapi pada malam hari ini kita tidak akan berbicara perempuan secara universal. Lebih spesifik daripada itu, kita akan membahas perempuan dalam wadah HMI itu sendiri. Suatu substruktural badan semi otonom yang mewadahi para kader-kader HMI Wati baik di lingkup komisariat, lingkup cabang, bahkan di lingkup yang lebih besar yaitu pengurus besar. Oke. Baik, di sini sebelumnya apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Apa sekarang kesibukan Kak? Seperti biasa, mengurus HMI, mengurus Kohati, dan alhamdulillah diberi kepercayaan dengan kegiatan ngajar. Ngajar Kak Oke. Jadi Kak Raudah ini sudah berapa bulan Kak jadi ketumti? Terhitung pelantikan kami bulan 6, sekarang bulan 6 2025, sekarang Januari 2026, kurang lebih 6 atau hampir 7 bulan. Berarti 1 semester. Oke, jadi kakak sudah 7 bulan berarti jadi ketumti Kak Ngomong-ngomong tentang pelantikan nih Kak, Kohati pada hari ini nih sering melakukan rapat, bahkan pelantikan yang ketika kakak dari 7 bulan dengan struktur yang memang rapi lah, baik di ranah cabang maupun ranah komisariat. Tapi Kak, pertanyaan kami di sini, Kohati ini masih bisa dikatakan sebagai jalan gerakan atau cuman sekedar mengisi struktur yang memang sudah ada memang, baik di komisariat ataupun cabang? Kalau kita bicara tentang Kohati sebagai substansi gerakan atau sekedar struktural, hari ini berdasarkan realita di lapangan, baik di komisariat, korkom, cabang, bahkan pengurus besar, Kohati itu saya rasa ya, berdasarkan pendapat saya dan hasil diskusi dengan teman-teman kader HMI Wati, Kohati hari ini di persimpangan jalan, Kum. Karena begini, kalau kita bilang hanya sebagai substansi gerakan atau hanya sebagai struktural saja, rasanya itu adalah sebuah korelasi. Kenapa saya bilang itu adalah korelasi? Karena tentang rapat, pelantikan, acara formal, ataupun agenda-agenda yang menurut teman-teman hanya formalitas saja, itu tetap penting. Karena kita punya aturan, kita punya administrasi, tidak mungkin itu kita tinggalkan. Nah, berbicara tentang substansi gerakan, kalau kita bicaranya di Kohati Cabang Tanjung Jabung Barat hari ini, kami dari Kohati, khususnya pengurus Kohati Cabang, itu tetap berikhtiar, tetap memperjuangkan atau tetap di perjalanan hitah-hitah perjuangan bahwa Kohati hari ini hadir untuk menyuarakan perempuan loh. Terakhir dari Kohati Cabang mengadakan diskusi terkait kesehatan reproduksi, itu adalah bentuk ikhtiar kami bahwa perempuan itu ya tetap dengan misi yaitu berdaya. Dan tidak hanya berdaya tapi juga dia dikdaya. Sehingga menurut saya hari ini Kohati memang benar-benar di persimpangan jalan. Tetapi jangan dilupakan bahwa substansi struktural perlu, tapi substansi gerakan juga perlu. Nah, mungkin kalau kita lihat di pengurus besar, mungkin tetap eksis, menyuarakan ataupun mengadvokasi tentang kebijakan-kebijakan publik yang pro akan perempuan. Nah, begitu juga di cabang. Khususnya Kohati Cabang Tanjung Jabung Barat, kami tetap mengusahakan sebaiknya
kami tetap ikut diskusi, advokasi kebijakan bahwa ini pro perempuan atau tidak, ini menguntungkan perempuan atau tidak, ini sudah dengan nilai-nilai kesetaraan atau tidak. Kira-kira begitu. Oke, berarti Kohati kita pada hari ini memang suatu gerakan nggak Iya. Suatu struktur dan juga suatu gerakan. Berarti secara langsung pandangan kakak nih Kohati pada saat ini nih sudah memenuhi dua aspek. Secara struktur memang ada dan secara gerakan ada. Oke. Sebenarnya yang dimaksud dengan substansi gerakan Kohati itu yang bagaimana sih Kak? Biar kader-kader nih tidak bingung gitu. Kalau kita bicaranya gerakan, Ya. kalau kita berlandaskan dengan pedoman dasar Kohati, setiap gerakan Kohati itu sudah diatur. Ada kurikulumnya, ada landasannya, ada dalilnya, ada arah geraknya. Yaitu pasti ada 4 ya, keindonesiaan, keislaman, keperempuanan, dan keintelektualan. Nah, kalau kita bicaranya universal gerakan, banyak. Tentang program kerja, itu kan menghasilkan sebuah gerakan ya. Misal, Kohati kemarin menanam mangrove. Itu adalah bentuk peduli Kohati dengan lingkungan sekitar, khususnya mangrove, karena kita di arah pesisir ya. Nah, dari 4 landasan gerakan Kohati, dari gerakan mangrove tadi, itu kan ada keindonesiaan. Kita peduli dengan lingkungan hari ini. Nah, begitu juga misalnya keindonesiaan, keintelektualan, keperempuanan. Rasanya Kohati sudah melaksanakan 4 pola gerakan itu. Dan selalu saya sampaikan ke kader-kader Kohati komisariat, pengurus Kohati komisariat, bahwa ketika ingin melaksanakan program kerja, yang diharapkan program kerja itu kan menghasilkan sebuah output gerakan yang berdampak, baik di dalam wadah Kohati itu sendiri maupun eksternalnya Kohati. Ada 4 hal yang harus pengurus komisariat tekankan tadi. Mau buat kegiatan, mau buat diskusi, kira-kira sudah memenuhi tidak aspek yang 4 tadi? Aspek yang entah itu intelektual, entah keperempuanan, keislaman maupun keindonesiaan. Jadi gerak Kohati itu tidak lepas atau tidak di luar dari yang 4 tadi. Mungkin itu. Berarti di sini Kak, Kohati itu dalam cakupannya itu ada 4 poin penting yang memang harus dilaksanakan Kak keindonesiaan, keintelektualan, keperempuanan, dan keislaman. Oke, berarti ada 4 berarti beberapa gerakan yang memang harus mengacu pada 4 poin itu Kak yang paling utama. Jadi Kak, melihat bahwasannya tadi itu Kohati ini harus bawa 4 poin itu, dalam penerapannya Kak, apa sih tantangan yang terbesar dalam kita biar terpenuhi lah 4 aspek poin itu tuh? Kalau kita bicara tantangan hari ini, khususnya Kohati cabang Tanjung Jabung Barat ya. Kalau kita bicaranya internal cabang, kita agak menurun daya kritis kader, baik itu HMI-1 maupun HMI-Wati. Mungkin budaya diskusi kita, budaya membaca kita yang sudah menurun, sehingga kadang teman-teman itu tidak melek loh dengan isu keperempuanan hari ini. Betul. Misal, kasus terakhir itu kan kasus grooming itu kan, child grooming yang Aureli lewat buku. Ya, buku. Kita boleh kok FOMO gitu. Yang mungkin sebelumnya kita nggak pernah baca buku nih, nggak pernah baca buku itu suatu hal yang membosankan. Nah, tapi karena kita FOMO, kita kayak, oh di TikTok lagi FYP nih gitu kan, tentang Aureli sebenarnya apa sih? Akhirnya kita baca buku. Kalau menurut saya itu nggak apa-apa. Karena begini, ketika kita udah FOMO, kita peduli, diharapkan dari kita FOMO tadi, kita akan peduli dengan isu-isu perempuan yang lain. Terbiasa Kak ya? Iya, walaupun, iya aku sudah baca buku Aureli loh, ternyata Aureli begini-begini. Nah, sehingga diharapkan nanti isu-isu keperempuanan baik di daerah, bahkan di internal Kohati itu sendiri, kita mampu loh untuk mengadvokasi dan menjawab sebenarnya problem ini harus kita selesaikan dengan cara apa. Nah, dan juga hari ini kita itu tantangannya adalah konsistensi. Konsisten dari para kader-kader Kohati ini Kak? Baik dari kadernya, pengurusnya. Karena begini ya, setelah saya diskusi dengan ketua-ketua umum Kohati cabang, ketua umum Kohati Batko, setelah saya pulang dari sekolah pimpinan, ternyata ini menjadi problem nasional. Oh, berarti semua cabang Kohati, semua cabang itu
menghadapi ini. Karena begini, organisasi hari ini dianggap tidak penting. Karena kenapa dianggap tidak penting? Karena mungkin merasa benefitnya itu ya begitu-begitu saja. Tidak ada lagi harga jual untuk di kalangan mahasiswa, apalagi di Tanjung Jabung Barat misalnya. Saat kita musim LK1, oke lah gitu kan, kita lagi gencar-gencarnya follow up 5 materi wajib, LK1 berturut-turut, tapi setelahnya kita lengah. Kita terlalu sibuk dengan kuantitas, sehingga kita melupakan kualitas. Sebenarnya harus kita jaga adalah kualitas kader, baik itu HMI1 maupun HMI-Wati, hari ini daya kritisnya harus tetap dijaga, budaya baca bukunya, budaya diskusi, dan yang dapat menghasilkan bahwa kader HMI itu akademis loh gitu. Sehingga setelah dia akademis, dia mampu mengabdikan diri. Karena ya kita tahu kan, banyak sekali problem daerah yang hari ini mungkin kita acuh, khususnya perempuan. Tentang angka kekerasan seksual yang semakin tinggi, mungkin, dan yang sering kita lupakan hari ini, bahwa sebenarnya di kampus itu harusnya ada apa ya? Ada lembaga khusus yang menangani kekerasan seksual. Tapi di kampus coba kita tanyakan, hari ini ada apa tidak? Nah sebenarnya itu loh peran kita sebagai Kohati, kader HMI-Wati yang satu langkah lebih maju dari orang yang tidak berorganisasi, tapi sayangnya itu belum terlaksana. Jadi mungkin kawan-kawan ada satu hal yang tadi saya notice, jangan takut untuk FOMO terkait hal-hal yang baik. Jadi kawan-kawan semua jangan takut untuk FOMO terkait hal-hal yang baik, entah ada hal-hal viral atau apapun yang kalau kawan-kawan rasa kawan-kawan ikut ambil andil di situ tuh dapat menuju suatu kebaikan, kawan-kawan tak apa-apa untuk FOMO. Karena memang kita harapkan dari itu kata kakak Raudah tadi itu, biarlah kita FOMO dulu, semoga FOMO nanti kita tuh bisa jadi kebiasaan untuk peduli dengan hal-hal baik lainnya. Salah satunya tadi itu FOMO terhadap kasus Aurel Aurelia itu. Jadi kawan-kawan boleh speak up terkait masalah-masalah keperempuanan, contoh ngambil kasus Aurel tuh biarlah orang ngomong itu FOMO atau bagaimana, selagi itu masih mengarah ke arah yang baik, kata Kak Raudah ya tidak apa-apa, karena harapannya nanti kalaupun FOMO dulu, nanti semoga bisa jadi kebiasaan untuk menuju hal-hal yang lebih baik. Habis itu Kak, menurut kakak nih, itu kan tadi kan sudah banyak dah tuh isu-isu keperempuanan yang sebenarnya kita nih harus langkah lebih maju. Nah, jadi bagaimana sih Kak peran kader Kohati ini seharusnya menghadapi isu-isu perempuan dan sosial di daerah pada saat ini? Kalau kita bicara tentang gerakan, itu tidak melulu tentang aksi di jalanan. Karena begini, harusnya Kohati maupun HMI itu hari ini baik di komisariat sampai cabang bahkan pengurus besar harus memberikan ruang diskusi yang relevan, pasti. Ya kan? Kita nggak bisa kaji suatu barang sendirian. Kita harus punya teman untuk sharing gitu kan. Sehingga diharapkan kader Kohati, HMI-Wati itu peka terhadap isu perempuan, terus berani menyampaikan pendapat serta membawa nilai keadilan gender di ruang apapun, baik kampus, masyarakat, sosial maupun di organisasi itu sendiri. Karena begini, kalau misalnya kader HMI-Wati tidak punya tidak punya kepekaan yang lebih sebagai agen perubahan, apalagi mengawal isu keperempuanan, lantas siapa lagi? Karena dianggap kita ini hampir sempurna gitu kan. Kalau kita bilang sempurna agak gimana gitu kan. Kita hampir sempurna, kita punya administrasi yang jelas, pedoman yang jelas terkait itu, diajarkan bagaimana mengadvokasi kebijakan. Tapi kalau kita tidak mengupgrade diri melalui diskusi-diskusi yang disediakan atau difasilitasi oleh komisariat maupun cabang, ya bahasa 5 insan cita akademis itu sekedar bahasa WKS. Iya, hanya sekedar simbol gitu bahwa kader HMI itu akademis, mencipta pengabdian. Kalau tidak dimulai dari hal kecil yang mungkin dianggap orang remeh, misal baca buku atau peduli apalah konten-konten FYP di TikTok misalnya kan. Kalau misalnya tidak mengikuti, ya gimana mau belajar? Jadi Kak, sebelum tadi itu kan kita
harus berdialog lah kan tadi itu kan. Mm-mm. Kawan-kawan Kohati harus berdialog terkait isu-isu perempuan, isu-isu daerah. Mm-mm. Tapi Kak, balik lagi kalau misalnya kita berdialog sedangkan kawan-kawan Kohati ini dia tak ada semangat Kak, tak ada Mm-mm. gairah untuk menghadapi isu perempuan itu. Nah, jadi kayak mana sih peran Kakak sebagai ketua umum Kohati ini menghidupkan kembali semangat kawan-kawan untuk maulah kita kembali kepada peran kita di sebagai Kohati sini nih, peran kita untuk mengkawal isu-isu perempuan, isu-isu daerah. Nah, itu kayak mana Kak biar kawan-kawan bisa semangat lagi? Berdasarkan pengalaman ya, Ya. jangan kadang mungkin tidak di cabang Tanjung Jabung Barat, tapi kadang itu ada space antara pengurus dengan kader biasa. Itu yang sering terjadi. Sehingga kadang pengurus pun yang harusnya memfasilitasi itu tidak tahu sebenarnya basic need kader perempuan itu apa. Sehingga gimana ya, tiba-tiba diajak dialog, tapi kita tidak punya pendekatan relevan gitu kan, pendekatan yang secara emosional ya. misalnya kan, sehingga membuat ada space. Kader itu malu, pasti kan, malu untuk tidak maulah kakak itu pengurus, saya hanya kader biasa Pak CLK 1. Sebenarnya kita bisa hilangkan budaya itu. Kita bisa hilangkan budaya itu, lalu kita angkat isu yang sesuai dengan keadaan kader. Coba lihat dulu problem di kader di cabang ataupun di komisariat ini apa? Apa yang membuat kader HMI Watinya tidak mau hadir, tidak mau peka terhadap isu perempuan, sekedar woman support woman misalnya. Ya. Karena tadi terlalu tegang. Kondisi dari pengurus dan kader biasa itu tegang. Karena tak ada hubungan emosional. Tidak ada hubungan emosional. Padahal boleh-boleh saja mau ngopi, mau main itu terserah. Dan ternyata itu efektif loh gitu. Sudah saya lakukan sebelumnya. Sehingga saya harap pengurus baik dari komisariat maupun cabang itu mampu mengimplementasikan hal tersebut, karena ya jangan terlalu jaga wibawa, bahasanya kan jaga wibawa itu tidak seperti itu. Kalau misalnya seperti perkaderan ya macet juga kan gitu, karena ada space, malu dan tidak setara. Oke. Berarti Kak yang perlu kita lakukan pertama tuh bangun ikatan emosional Oke. Jadi Kak, apa harapan Kakak untuk Kohati ke depannya lah Kak? Kalau secara spesifik. Oh iya. Kalau dalam Kohati itu ada namanya tafahum. Di dalam PDK itu saling memahami. Kan ta'aruf terus tafahum salah satunya itu saling memahami. Maksudnya kalau perempuan sama perempuan itu cepatlah memahami gitu kan, dari hati ke hati terus sama-sama merasakan hal tersebut. Nah, harapan saya untuk Kohati semoga tujuan mulia Kohati, terbinanya muslimah berkualitas insan cita itu tidak hanya sebatas semboyan, tidak hanya sebatas omong kosong, tetapi mampu kita implementasikan bahkan dari hal sekecil apapun. Baik dari baca bukunya, akademis itu tidak hanya tentang duduk di bangku kuliah, tidak hanya tentang dapat ijazah, tapi bagaimana kita mampu mengimplementasikan nilai-nilai akademis itu, berpikir rasional, misalnya kritis, itu di kehidupan sehari-hari. Karena ada kita kan sebagai mahasiswa, sebagai agen of change, iron stock, itu tapi wajib. Sebaiknya kita implementasikan, karena kita adalah orang yang satu langkah lebih maju daripada teman-teman yang tidak berorganisasi. Dan juga semoga budaya baca buku, diskusi yang hari ini sangat kurang lah. Mungkin sangat kurang, dan sebelumnya padahal HMI itu dikenal akan hal tersebut, mampu kita hidupkan kembali khususnya cabang Tanjung Jabung Barat. Oke, terima kasih Kak Raudah atas ilmunya tadi Kak tentang sharing-sharing bahwasanya struktur Kohati ini, habis itu juga apa yang harus dilakukan Kohati itu sebenarnya, habis itu terkait 4 pegangan utama daripada Kohati itu sendiri. Oke, jadi obrolan kita hari ini obrolan kita pada hari ini ngingetin bahwasanya Kohati itu bukan sekedar struktural saja, lebih jauh daripada itu. Kohati itu juga punya gerakan yang nyata tadi. Terakhir menanam pohon tadi Kak
Oke, terakhir tadi Banyak sih, banyak. banyak. Nah, jadi Kohati itu gerakannya sudah banyak kawan-kawan semua. Tidak hanya untuk mengisi kekosongan, bukan hanya untuk mengisi struktur saja. Lebih dari itu, Kohati ini soal nilai kesadaran dan keberanian untuk bergerak baik dalam isu perempuan maupun isu-isu daerah. Struktur itu penting, tapi tanpa substansi gerakan, organisasi bisa kehilangan arah. Dan sebaliknya, gerakan yang kuat butuh struktur agar tetap terjaga. Semoga diskusi ini bisa jadi bahan refleksi, khususnya buat kader Kohati, bahwa yang harus dijaga bukan hanya organisasi, tapi juga ruh perjuangan. Saya Amar Rasid Fikriza selaku host, pamit undur diri. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di dialog selanjutnya. Yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motherfuckers, we got all right now.